Baik, saya akan menjelaskan materi tentang struktur perkembangan sosiologi pada dunia dan sosiologi pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amdi Suskena dengan NPM 33210087. Saya berasal dari Universitas Timor, yaitu berada di satu kota, yaitu kota Kota Manado. Perkembangan sosiologi di dunia. Pada abad ke-19, sosiologi tergolong ilmu pengetahuan yang relatif muda yang perkembangannya banyak terjadi di abad ke-19. Sebab banyak peristiwa bersejarah yang memengaruhi peradaban manusia, yakni revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis. Revolusi industri di Inggris telah mengakibatkan perkembangan ekonomi menjadi tidak merata. Menurut Auguste Comte, berpikir agar kesenjangan ekonomi tersebut dapat diperkecilkan dan ditiadakan. Alhasil, pada tahun 1838, Auguste Comte menuangkan pemikirannya lewat buku Positif Filosofi. Selanjutnya, revolusi sosial di Prancis selama abad 18 dan 19 yang menyebabkan pergeseran fokus sosiologi pada pembentukan ketertiban serta perubahan sosial. Kemudian pada tahun 1895, Emile Durkheim menjelaskan perihal metodologi ilmiah dari sosiologi dalam The Rules of Sociological Method. Pada abad ke-20, sosiologi mulai berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu ilmu sosial yang paling diminati di Amerika Serikat. Adanya industrialisasi serta urbanisasi yang terjadi secara masif di perkotaan Amerika Serikat hingga menyebabkan perubahan sosial besar-besaran. Jadi di Amerika, sosiologi berkembang banyak di universitas. Pada periode sebelum Perang Dunia Pertama sampai 1930-an, masa Chicago School mendominasi. Pada era ini bermunculan para sosiolog asal Amerika, ada Albion, Weismann, Petrins, Rokin, C.H. Choil, George Herbert Mead, W.E.B. Du Bois, Talcott Parsons, dan masih banyak lainnya. Sementara di Eropa, sosiologi bergerak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, sehingga lebih mengarah ke sosiologi terapan, yakni sosiologi sebagai ilmu untuk mempelajari permasalahan sosial demi mendapatkan solusi untuk kepentingan bersama. Jika ada Chicago School di Amerika, maka Eropa juga mempunyai Frankfurt School yang terdiri dari para pemikiran asal Jerman. Pemikiran dari Frankfurt School menjadi yang paling keras dalam mengkritik sosiologi positivistik Auguste Comte dengan alasan karena tak berkontribusi banyak pada bersejarah manusia lantaran mengabaikan aspek transformatif dan emansipatoris. Di Indonesia, sosiologi berkembang usai kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 September 1955. Pada tanggal tersebut lahir jurusan sosiologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada abad ke-21, perkembangan sosiologi di abad ke-21 ini atau di era modernisasi begitu cepat hingga memunculkan aliran sosiologi lain yang saling mengkritik seperti postmodernisme, poststrukturalisme, postpositivisme, dan postkolonialisme. George Ritzer telah mencanangkan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma tidak tunggal, yakni sebagai ilmu pengetahuan yang cakupannya luas. Sosiologi pada abad 21 adalah sosiologi kontemporer. Di abad milenium ini, objek kajian sosiologi tidak terbatas pada perubahan struktur sosial dalam konteks industrialisasi, urbanisasi, perdesaan dan perkotaan, melainkan juga sampai pada aspek
dinamika masyarakat yang sifatnya kekinian. Perkembangan sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dan masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dan orang tua, kemudian meluas hingga ke tetangga. Dalam hubungan sosial tersebut terjadilah proses pengenalan, dan proses tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Sosiologi ini dicetuskan pertama oleh Auguste Comte, maka dari itu dia dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia lahir di Montpellier tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Auguste Comte memegang sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Yang ketiga, bersifat kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Yang keempat, bersifat nenotis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk atau suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Auguste Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahap perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan atau kehayalan, metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, perkembangan masyarakat berubah secara drastis, di mana masyarakat di dunia menemukan adanya perubahan dalam menghayati perkembangan dan kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sangat sempat tenggelam dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu-ilmu di dalam pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Pada awalnya, sosiologi pendidikan berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai salah satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terasa pada masa revolusi di Eropa yang ganas dan revolusi di Prancis pada tahun 1789 sampai dengan 1799. Pada abad ke-19, ahli-ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk mempermudah pendidikan, maka lahirlah disiplin ilmu baru yang disebutkan sosiologi pendidikan. Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peranan pendidikan dan perubahan interaksi antara manusia. Dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat. Sejarah sosiologi pendidikan tidak terlepas juga dari situasi sosiologi dari zaman ke zaman. Baik, terima kasih. Ini mungkin penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.